di sini kita akan masuk ke soal berikutnya ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini oke, coba kita perhatikan ya. Oke ya. Nah, di sini soal ini adalah soal SBMPTN tahun 2017 ya. Nah, jadi di sini mengenai rangkaian arus bolak-balik ya atau rangkaian RLC. Nah, soalnya seperti ini. Oke, kita mulai saja ya, teman-teman ya. Sumber arus bolak-balik katanya memiliki amplitudo tegangan. Jadi amplitudo tegangan 200 volt. Oke, nah jadi untuk memahami ini kita akan tulis dulu persamaan umumnya ya. V itu kan sama dengan persamaan umumnya seperti ini. V sama dengan V maksimum dikali sinus omega T. Gitu dia teman-teman. Nah, jadi yang amplitudo maksimum yang amplitudo tegangan ini ya, amplitudo tegangan ini itu maksudnya adalah V maksimum ini, teman-teman. Nah, jadi di situ jangan bingung ya, teman-teman ya. Nah, jadi V maksimum ini tadi yang tadi 200 volt. Oke, saya akan tulis di sini 200 volt. Oke, 200 volt. Begitu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian oke, teman-teman ya. Nah, jadi kemudian di situ lanjut ya. Kita lanjut, teman-teman ya. Di sini kita tulis sinus ya. Nah, ini sinus. Oke. Ini sinus. Kita tulis di sini sinusnya omega. Nah, omega T ini yang ini omega T ini ya. Kita buat begini. Omeganya yang mana? Kan seperti itu ya. Nah, jadi kalau omeganya itu kita perhatikan dengan frekuensi. Nah, di sini ditawarkan frekuensi. Berarti omega ini bisa kita ganti begini. Omega itu kan sama dengan 2V kali frekuensi. Oke ya. Nah, jadi frekuensi yang mana? Yang ini 25 Hz. Maka ini besarnya adalah 2V dikali 25. Maka dengan demikian omeganya itu adalah 50 Hz gitu teman-teman ya. Jadi ini 50 radian per sekon. Oke, nah sekarang kita ganti ya. Jadi ini ya. Jadi ini ada V-nya teman-teman ya. Nah, ini ada V-nya, tulis di sini V. Radian per sekon. Oke, nah dengan demikian maka omega di sini kita ganti menjadi 50 V gitu. Oke ya. Kemudian dikalilah dengan T. Nah, inilah persamaan umumnya, teman-teman. Oke ya. Jadi di sini persamaan umumnya. Nah, ini dia persamaan umumnya. Oke. Bisa ya, teman-teman ya. Nah, sampai di sini saya kira bisa ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya, oke teman-teman ya. Kita lihat lagi di sini. Mengalir melalui hambatan R sama dengan 200 ohm dan C-nya 100 per V mikrofarad. Jadi ini harus kita ganti dulu C-nya ini ya. C-nya ini harus kita ganti dulu ya ke dalam farad. Itu kan masih dalam mikro gitu ya, teman-teman ya. Maka dengan demikian ini C bisa kita ganti, berarti C itu sama dengan 100 per V. Oke, ini kan mikro ya. Mikro itu kan 10 pangkat minus 6 gitu ya. Nah, supaya ini bisa menjadi apa? Farad. Jadi ini artinya mikro gitu. Maka dengan demikian, maka C-nya itu besarnya itu adalah oke ya. Maka C ini besarnya adalah oke, kita tulis. Maka C sama dengan 100 dengan 10 pangkat minus 6 berarti ini 10 pangkat minus 4 ya per V farad. Oke. Bisa teman-teman ya. Nah, saya harap bisalah untuk yang hal ini. Oke, jangan bingung lagi teman-teman ya. Nah, lanjut. Kemudian yang ditanya adalah berapakah kuat arus. Nih, yang ditanya ini. Kuat arus yang mengalir pada kapasitor. Oke ya. Nah, jadi untuk itu teman-teman kita harus paham dulu ini. Ya, kita gambar dulu ya. Ya,
apa namanya, gambar ini, rangkaian ini, soal ini kita gambar jadi begini teman-teman. Jadi gambar itu seperti ini. Ini resistornya, ini kapasitornya, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan begini. Nah ini dia. Oke. Nah, oke ya. Aduh, kok jadi begini. Nah ini sumber tegangan. Oke, bisa ya. Ini R-nya, ini C-nya. Oke. Nah, yang ditanyakan di sini ya, arus yang di sini. Oke. Nah, jadi perlu catatannya teman-teman. Catatan ini seperti ini, ya. Arus yang mengalir di R, arus yang mengalir di C itu sama dengan arus totalnya. Kenapa? Karena ini adalah rangkaian seri. Karena ini adalah rangkaian seri gitu. Jadi arusnya sama gitu ya. Oke, dengan demikian berarti kalau kita mau mencari arusnya si kapasitor, sama saja kita mencari arus maksimum gitu. Ya, sama aja kita mau mencari arus maksimumnya ya. Gitu. Persamaannya apa? Arus itu kan tegangan dibagi dengan hambatan. Nah, hambatannya apa? Karena ini dia total, I maksimum ini kan I total. Berarti di sini harus apa? R-nya R total. Apa itu Z impedansi gitu ya. Jadi V-nya adalah V maksimum. Oke teman-teman, bisa ya. Nah ini Z teman-teman ya. Nah ini Z. Berarti kalau dia Z ini itu kan hambatan, itu kan namanya impedansi ya, atau hambatan total lah. Biar supaya lebih mudah kamu pahami ya. Nah itu adalah hambatan total gitu teman-teman. Nah berarti untuk mencari hambatan totalnya kan begini, karena nggak ada dikasih tahu di soal. Berarti Z-nya dengan demikian kita pahami ya. Berarti Z impedansinya itu sama dengan akar daripada apa? R kuadrat ditambah apa? XC kuadrat. Kan gitu. Nah, sementara di sini XC-nya belum ada diketahui. Kita cari lagi, teman-teman ya. Caranya gimana? XC itu kan sama dengan 1/, omega C. Itu 1/, omega dikali C. Omega sudah ditawari tadi soal 50 V. Kan gitu kan. Nah, lalu C-nya sudah kita konversi tadi ya. Berarti dengan demikian XC-nya itu sama dengan, udah tinggal kita selesaikan aja nih. Omeganya tadi besarnya 50 V ya. Oke, kita tulis di sini 50 V. 50 V. Lalu di sini C-nya itu tadi ini 10 pangkat minus 4 per V gitu, teman-teman ya. Nah, di sini ada V-nya, V-nya bisa diselesaikan ya, bisa dihabis dibagi. Kemudian di sini ada 50 0 ya, 50 ya. Ini minus 4 berarti ini menjadi minus 3 ya. Lalu minus 3 naik ke atas menjadi 1000, maka XC-nya adalah 1000 dibagi 5 gitu. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Nah, ini adalah 1000 dibagi 5. Nah, berapakah kira-kira besarnya 1000 dibagi 5 ini? Kan gitu teman-teman ya. Jadi kalau 1000 dibagi 5 ini sama dengan 200 ohm gitu teman-teman ya. Nah, jadi itu dia. Itu untuk XC-nya. Oke. Saya kira bisa dipahami nih ya. Nah, itu dia. Itu XC. Berarti XC sudah bisa diselesaikan ya. Maka Z-nya ini sama dengan, maka nilai Z itu sama dengan akar R-nya tadi di soal sudah ditawari 200 ya, kuadrat gitu teman-teman ya, ditambah XC-nya itu juga 200 ya, karena ini tadi sudah kita kerjakan 200 kuadrat. Nah ini gitu teman-teman ya. Berarti Z-nya ini sama dengan 200 kuadrat dengan 200 kuadrat itu berarti diselesaikan ini menjadi apa? 200 akar 2 ohm. Oke. Nah, itulah dia untuk impedansinya. Oke, teman-teman ya. Nanti kenapa ini 200 akar 2? Teman-teman, saya harap teman-teman nggak bingung lagi untuk ini matematikanya ini ya. Oke. Nah, dengan demikian teman-teman, ini Z-nya sudah diselesaikan. Ada Z-nya sudah selesai. V maksimumnya sudah ada 200. Berarti tinggal kita hitung. Berarti IC itu sama dengan 200 dibagi dengan ini 200 akar 2. Oke. Nah, itu bisa kita selesaikan. Oke, jebret ini 200 habis dibagi, tinggal 1/, akar 2. Jadi oke teman-teman ya, jadi ini tinggal 1/, akar 2. Nah, 1/, akar 2 ini kalau disederhanakan dia secara matematis, maka ini menjadi 1/2 akar 2. Satuannya itu adalah ampere. Begitu teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini solusinya. Oke. Nah, dengan demikian maka jawabannya ini adalah B, bola. Oke ya. Nah, ini dia. Oke, dengan demikian jawabannya ini adalah bola. Pesona gitu ya. Oke teman-teman ya. Saya kira paham ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Sebelum soal nomor 2 kita ya.
masuk ke soal nomor 2. Oke, teman-teman ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Oke. Tadi bisa dipahami ya, teman-teman ya. Jangan nggak bisa dipahami. Gampang itu, teman-teman. Oke ya. Nah, ini soal nomor 2 ini sepertinya apa namanya? Kelihatannya menyeramkan soalnya, padahal sebenarnya mudah ya teman-teman, dengan catatan kita paham konsepnya. Oke, nah kuncinya di sini teman-teman ya. Soal ini kan menyatakan bahwasanya agar terjadi resonansi, nah gambar rangkaiannya seperti ini. Ini sebenarnya rangkaian seri teman-teman ya, hanya di apa namanya dipercantik aja gitu ya, biar supaya kelihatan apa namanya kelihatan lebih menarik gitu ya. Padahal sebenarnya sama aja nih teman-teman, seperti ini. Kalau ini resistor ini diluruskan gitu. Ya, resistor ini diluruskan ke sana. Sama aja sebenarnya. Oke. Nah, pertanyaannya agar terjadi katanya resonansi ini. Ya, ini supaya terjadi resonansi katanya begini. Oke. Nah, ini. Nah, kita ingat ya, materi sebelumnya bahwasanya resonansi itu kan begini teman-teman ya. Apa namanya? Begini ya. Rangkaian itu kan ada 3 gitu teman-teman ya. Ada rangkaian kapasitif, ada rangkaian induktif, dan ada rangkaian resistif. Nah, agar terjadi resonansi katanya ini adalah rangkaian resistif. Artinya supaya terjadi resonansi berarti di sini kawan-kawan ya, maka reaktansinya kapasitor itu atau induktor itu harus sama besarnya dengan apa? Reaktansi kapasitor. Nah, ini syaratnya teman-teman ya. Syarat resonansi itu ini. Nah, ini kuncinya. Udah, kalau sudah dapat ini udah. Nah, oke ya. Oke, teman-teman ya. Nah, ini syaratnya. Supaya terjadi resonansi berarti XL itu harus sama dengan XC gitu. Oke, nah sekarang kita masukkan ke apa namanya? Persamaannya ya. Nah, pertanyaannya tadi berapakah nilai induktor? Berarti kalau kita katakan nilai induktor, maka yang ditanya ini L-nya ini berapa? Ini piro gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam apa namanya? Persamaannya. XL itu kan sama dengan omega dikali L. Kan gitu, teman-teman ya. Jelas ya? Lalu kemudian XC-nya itu sudah ada ditawar di soal. Udah gampang ini. Ini 20. XC-nya sudah ada di soal ini 20. Oke, teman-teman, ini 20 ini. Nah, berarti di sini XL kan omega kali L. Omeganya yang mana? Omeganya ini, 100 ini, teman-teman. Oh, udah gampang kan? Udah selesai ini, teman-teman. Omega itu berarti 200. L-nya yang mana? Ini yang mau dicari, gitu ya. Jelas, teman-teman ya? Paham kan? Oke. Saya kira bisa lah, ya, teman-teman ya. Kali L. Nah, ini dia. Oke. Maka nilai yang ditanya adalah nilai induktor, ya kan? Berarti yang ditanya adalah L-nya ini berapa. Jelas? Bisa ya? Oh, ini bukan 200 teman-teman, ini 100 ya. Sorry. Ini sorry, bukan 200 ya, 100 omeganya ya. Ini 100. Oke, dikali L sama dengan 20. Oke. Nah, dengan demikian berarti L-nya itu sama dengan ya 20 dibagi apa? 100. Gampang ya? Oke, teman-teman ya. Nah, habis dibagi ya, tinggal 2/10. Jadi 2/10 itu 1/5 gitu ya. Ya kan teman-teman ya? Atau ini menjadi apa? 0,2 pas ya teman-teman ya. 1/5 kan? 1/5. 10 ya pas. Oke. 0,2 Henry. Udah selesai. Gampang kan? Ya, jadi kuncinya tadi itu tadi teman-teman ya. Paham dulu apa yang mau ditanya gitu. Oke. Nah, dengan demikian jawabannya adalah E 0,2 Henry. Oke. Demikian pembelajaran hari ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga kamu juga mengerti. Oke, tetap semangat ya. Nanti terlalu panjang juga mata sakit ya. Oke. Selamat berjuang ya.
tetap semangat di situasi pandemi ini. Kamu harus tetap semangat, perjuangkan masa depanmu, banggakan orang tuamu, karena kamu adalah harapan mereka. Oke teman-teman, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam berlatih, dan terus berlatih. Begitu teman-teman. Oke.